sabar dalam meninggalkan marah. Karena marah itu sebagian besarnya adalah dosa. Saya nggak bilang semuanya ya, sebagian besar. Karena ada juga tempat yang kita harus marah. Sebagian besar dari marah itu adalah hawa nafsu dan berdosa. Sehingga kita coba belajar sabar dari marah. Wal kaziminal ghaidh, menahan amarah. Kazim itu dalam bahasa Arab artinya menggigit. Menggigit sesuatu seerat mungkin, itu namanya kazim. Berarti kaziminal ghaidh, menggigit emosi. Itu terjemahan paling jelasnya. Menggigit emosi. Jadi emosi itu mau diluapin, digigit, ditahan gitu. Nggak boleh sampai emosi. Kayak orang yang nahan sesuatu yang sangat ingin dia ekspresikan, dia tahan. Ini berarti orang yang sabar. Sabar menahan amarah. Dan Nabi mengatakan, karena yang biasa suka marah-marah itu laki-laki. Jadi ini bukan bab emansipasi ya, tapi ini lebih kepada tabiat. Laki-laki itu suka marah. Kalau perempuan baper, beda. Kalau perempuan mungkin ekspresi bapernya sedih, tersinggung. Kalau laki-laki itu ekspresi bapernya itu dengan marah. Di jalan yang paling sering marah-marah laki-laki, walaupun ada perempuan, tapi lebih banyak persentasenya laki-laki. Kalau yang sakit hati atau kegores hatinya jadi kayak tersinggung, itu biasanya perempuan. Walaupun ada juga laki-laki yang tersinggung, tapi lebih banyak perempuan. Sehingga Nabi bersabda, siapa yang menahan amarah ketika dia mampu untuk marah, maka nanti di padang mahsyar Allah akan memanggil namanya di atas semua makhluk. Lalu Allah akan mempersilahkan kepada dia untuk memilih bidadari mana saja yang dia kehendaki. Maaf ya, ini hadisnya emang kayak gitu nih. Siapa yang mampu menahan amarah ketika dia bisa marah. Ketika dia bisa marah maksudnya apa teman-teman? Lawannya itu gak sebanding sama dia. Kadang-kadang kita bisa nahan amarah karena emang gak mampu. Waduh, badannya gede gini, tatoan lagi gitu kan ya. Udah tatoan, badannya besar. Aduh, saya mah sabar orangnya. Nah itu mah gak ada pilihan sabarnya. Di jalan, dijeduk dari belakang gitu, motor kan. Pas kita marah ngeliat ke belakang mau melototin, ngeliat orangnya, aduh. Berubah ekspresinya. Kenapa? Gak sabar kan, kata Ustaz Hanan juga sabar. Sabar kenapa? Yang di belakangnya pakai Harley misalnya, tatoan. Udah gitu pakai kacamata hitam, mukanya gini, pakai kumis Van Dijk gitu kan ya. Wah, makin menakutkan. Kayak kita misalnya sabar di salib atau di perempatan jalan sama orang lain yang mobilnya platnya plat aparat misalnya. Sabar aja, biarin dia lewat duluan. Kan kita harus sabar karena yang di depan kita lebih berkuasa dari kita. Coba dibalik. Ketika kita sabar padahal kita lebih berkuasa dari dia, baru itu sabar yang sebenarnya. Sabar kepada perempuan. Karena kita secara fisik, fitrah yang Allah ciptakan lebih kuat daripada perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah lebih mengelebihkan laki-laki dari perempuan dalam urusan tenaga atau fisiknya. Kalau kita bisa sabar kepada perempuan yang harusnya kita kuat untuk atau lebih berkuasa daripada dia, berarti kita sabar yang sejati. Sabar kepada anak, sabar kepada orang tua. Makanya kalau ada yang rame atau ribut sama orang yang sudah tua, itu gak keren. Ribut sama cewek itu gak keren. Kalau mau ribut sama sesama laki-laki atau yang dia lebih kuat dari kita, walaupun konyol sebetulnya. Nah, siapa yang bersabar kepada atau termasuk kepada pegawai kita, sabar kepada pembantu kita, itu kan sabar-sabar yang kita mampu untuk emosi, tapi kita sabar, maka kata Nabi akan Allah panggil dia, dipanggil khusus oleh Allah. Pas bangkit dari kubur, misalnya siapa? Abdullah namanya teh. Saya ya Allah, kamu benar Abdullah ya bin Abdurrahman? Ya Allah, ya udah sini. Tuh kamu lihat semua itu mencintai kamu, silahkan kamu pilih siapa yang kamu matasya, yang kamu kehendaki. Dan Allah yang akan menikahkan. Jadi kayak Allah itu jadi penghulunya atau jadi walinya. Kita seolah-olah berjabat tangan dengan Allah. Kata Allah, saya nikahkan kamu dengan bidadari saya, Fulanah Fulanah hamba Allah, bidadari surga yang belum pernah disentuh oleh jin dan manusia, yang matanya jelita. Wah, lengkap gitu ya. Kita nunggu-nunggu, begitu Allah selesai sah, kita lupa jawabannya. Dia bilang, pakai bahasa Arab ya? Gak bisa bahasa Arab soalnya gak pernah belajar di dunia. Saya terima nikahnya bidadari itu. Wah, langsung satu surga itu mengatakan sah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma, salaman salama. Udah aja punya keluarga, menikah di surga. Bersabarlah yang single. Yang penting sabar aja dulu, tahan emosi. Jangan kepancing sama orang lain. Begitu kita tahan emosi,
Gak akan mungkin di surga itu ada jomblo, itu gak mungkin. Apalagi jomblo yang ngenes, itu gak ada di surga. Di surga couple semuanya. Surga itu semuanya berpasang-pasangan. Jangankan kita, buah-buahan aja di surga berpasang-pasangan kan ya. Baca deh Al-Waqi'ah atau surat-surat tentang surga, buah-buahannya aja berpasang-pasangan. Masa ada yang makan buah pisang berpasang-pasangan tapi dia sendiri? Gak ada di surga kayak gitu. Balik lagi, intinya sabar. Jangan la taghdab falakal jannah, jangan marah kamu dapat surga. Gimana bagi istri yang sabar terhadap suami? Dia kadang-kadang suaminya berperangai tidak mulia dan segala macam. Maka perempuan yang sabar terhadap suami ini jihad kalau bagi laki-laki. Jadi sabarnya perempuan terhadap suami seperti jihadnya laki-laki melawan musuh. Jadi begitu ada masalah dengan suami, ini jihad saya. Begitu masalah dengan orang tua, ini jihad saya. Karena perempuan itu jihadnya nggak seperti laki-laki yang harus angkat senjata. Jihad bagi perempuan itu rumah tangganya, jihad bagi perempuan itu anak-anaknya, orang tuanya, itulah jihad. Dan pahalanya sama dengan laki-laki yang mengangkat senjata melawan musuh-musuh agama.